Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat guru hebat Indonesia yang telah bergabung di Vicon Lontara edisi 29. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga masih dapat berkumpul dan mengikuti kegiatan video conference Lontara edisi 29. Dan tak lupa salam dan salawat kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan. Untuk malam ini kita ditemani oleh narasumber hebat Pak Hendrik Hermawan, SPD, SD, MP, pengajar dari SD Negeri 1 Wirosari. Insyaallah untuk 2 jam ke depan saya sebagai host Siti Mesuri dari MTSN 1 Bone, Sulawesi Selatan akan menemani Pak Hendrik Hermawan selama kegiatan video telekonferensi. Adapun Vicon malam ini akan dibahas tentang pemanfaatan PowerPoint 365 sebagai inovasi pelajaran. Banyak keunggulan dari Office 365 nanti yang akan dibahas atau dipaparkan oleh Pak Hendrik Hermawan. Nah, sebelum saya mempersilahkan narasumber kita untuk memaparkan materinya, akan saya ingatkan kembali jika pada materi nanti yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, silakan klik icon raise hand yang ada di sebelah kanan. Itu ada gambar tangan, ada tangan host yang akan mic-nya dan dipersilahkan untuk langsung memberikan pertanyaan kepada narasumber kita. Selain itu dapat juga bertanya dengan cara mengetikkan pertanyaan pada kolom chat yang ada di sebelah kanan. Oke, untuk mengisikan waktu, perkenalkan dulu pemateri kita untuk malam ini, Pak Hendrik Hermawan, MPD, kemudian tugas di SD, bertugas di SD Negeri 1 Wonosari, kemudian akun Facebook @hendrik.pencerah, akun Instagram @hendrik_pencerah, akun Twitter Hendrik Pencerah. Pendidikan dari narasumber kita malam ini SD dari Negeri 7 Wirosari, kemudian perguruan tinggi D3 dari Universitas Jakarta pada tahun 2003 sampai 2005, kemudian perguruan tinggi di UPBJI Semarang pada tahun 2006 sampai, kemudian pasca sarjana pada Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2014-2016. Adapun pengalaman mengajar dari narasumber kita itu pada tahun 2004 sampai 2006 pada SD Negeri 1 Kalirejo, kemudian pada tahun 2006 sampai 2013 di SD Negeri Kecil Karangasem pada tahun 2013 sampai 2016, dari di SD Negeri 2016 sampai 2017
mengajar di SD Negeri 1 Karangasem. Kemudian pada Agustus 2017 sampai sekarang mengajar di SD Negeri 1 Wonosari. Nah, banyak prestasi yang diperoleh oleh Pak Hendrik. Antara lain Lomba Anugerah Konstitusi tingkat nasional pada tahun 2018 itu juara 2. Kemudian Lomba Inovasi Pembelajaran PGRI Jateng tingkat provinsi pada tahun 2018 itu 3. Lomba Mobile Edukasi tingkat nasional pada tahun 2018 sebagai finalis. Kemudian selama 21 hari di Belanda, ini tingkat internasional tahun 2018 sebagai peserta. Kemudian Lomba Inovasi Pembelajaran Guru SD tingkat nasional pada tahun 2017 itu juara 1. Kemudian Lomba Guru Berprestasi tingkat kabupaten tahun 2017 meraih juara 1. Lomba Guru Berprestasi tingkat kecamatan tahun 2017 itu juga meraih juara 1. Lomba EduGame PAUD tingkat nasional pada tahun 2017 juara 4. Banyak sekali di sini prestasi dari Pak Hendrik. Ini tidak bisa saya bacakan semuanya ya. Di sini ada pemilihan guru berprestasi bidang pembuatan bahan ajar berbantuan komputer atau multimedia itu tingkat provinsi meraih juara 1. Mungkin ini saja dulu yang bisa saya bacakan. Banyak sekali ini prestasi yang diraih oleh presenter kita untuk malam ini. Kemudian pengalaman menjadi narasumber STEM dan inovasi pembelajaran dalam kegiatan Geliat Literasi di Lampung Utara. Narasumber ICT dalam pembelajaran dalam kegiatan in-house training SMA Negeri 1 Tore. Narasumber ICT dalam pembelajaran dalam kegiatan in-house training SMA Negeri 1 Gedoggodong. Narasumber pemanfaatan ICT dalam kegiatan in-house mobile edukasi ke-1 di Muria Hotel. Narasumber pemanfaatan ICT dalam kegiatan diklat mobile edukasi ke-2 di Muria. Kemudian narasumber pemanfaatan ICT sebagai literasi digital dalam kegiatan pelatihan TIK untuk pembelajaran bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Narasumber pemanfaatan ICT sebagai literasi digital dalam kegiatan pelatihan TIK untuk pembelajaran bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Oke, masih banyak pengalaman dari narasumber kita. Mengefisienkan waktu, saya pada narasumber untuk memaparkan materi Vicon kita malam ini. Silakan Pak Hendrik. Ya, sebentar Bu, mau saya setting kameranya terlebih dahulu. Bentar ya. Ini pengaturan kameranya gimana? Ada nggak semacam setting untuk langsung otomatis Pak, otomatis. Kalau Bapak bicara langsung otomatis kelihatan kameranya. Ya, kebetulan kan saya pakai 2 kamera. Ini Bapak udah tampil? Ya, ini kan kebetulan pakai 2 kamera gitu. Oh, bentar ya. Udah ini udah. Udah.
Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu semua peserta seminar online di Lontara edisi ke-29. Ya, yang pertama saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bu ST Maesari yang telah mempercayakan kepada saya untuk ikut bersama-sama teman-teman di Lontara untuk sama-sama mempelajari materi tentang PowerPoint 365. Ya, kemudian yang kedua saya ucapkan terima kasih untuk segenap panitia di Lontara yang telah mempercayakan kepada saya untuk membantu teman-teman peserta Lontara dalam mempelajari materi yang akan saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua peserta. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh Bu Maisuri untuk membawakan materi tentang pemanfaatan PowerPoint 365 sebagai inovasi pembelajaran. Ya, mohon izin untuk menampilkan screen saya. Ya, Bapak Ibu, kalau di layar sudah terlihat, ini kan terlihat betul bahwa sudah kelihatan ya, Bu Maisuri? Iya Pak, kelihatan Pak. Ya, terima kasih. Oke. Kalau Bapak Ibu semua di sini melihat pada tampilan presentasi saya, terlihat objek jantung 3 dimensi yang berputar. Ya. Jadi objek jantung yang saya masukkan di dalam judul ini merupakan salah satu fasilitas yang ada di dalam PowerPoint 365. Ini saya salah ketik. Maaf. PowerPoint karena saya revisi dulu. Ya. Ini kalau Bapak Ibu lihat semua, di dalam tampilan ini ada sebuah objek 3 dimensi yang berputar terus-menerus ya. Jadi, sekedar untuk pengetahuan bahwa yang saya tampilkan di sini itu bukan sebuah video, bukan pula sebuah animasi GIF, namun di sini adalah benar-benar objek 3 dimensi yang dianimasikan menggunakan software PowerPoint 365. Nah, sekedar informasi saja untuk Bapak Ibu yang belum pernah mendengar apa itu PowerPoint 365, ini coba breakdown dari namanya ya. Kalau PowerPoint tentu kita semua sudah pernah memakai ya. PowerPoint dari tahun 2000 versi 2007, 2010, kemudian 2013, kemudian lanjut ada PowerPoint 2014, kemudian ada PowerPoint 2019, dan yang ini adalah PowerPoint 365. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu semua kalau dari kata PowerPoint-nya semuanya sudah pernah mendengar. Kemudian dari 365-nya tentu Bapak Ibu juga pernah mendengar. Nah, mungkin sebagian besar peserta di sini itu sudah memiliki akun dari PowerPoint, akun dari Office 365. Nah, apa yang membedakan dari Office 365 itu? Ya, benar, mohon maaf sambil ngecas terlebih dahulu. Ya. Kalau Bapak Ibu semua sudah memiliki akun Office 365, ya, Bapak Ibu mendapatkannya misalkan dari sebuah atau kerja kan domainnya di 36 di Office 365, kemudian Bapak Ibu memiliki akun tersebut. Akun tersebut adalah akun yang online ya. Kalau saya menggunakan bahasa sederhana, akun tersebut adalah akun yang untuk mengakses PowerPoint itu secara online. Nah, dan yang saya pakai di sini adalah yang versi offline. Nah, jadi nanti kalau merasa punya akun Office 365 yang dimiliki, yang dibagikan secara gratis, itu tentu ketika dicoba PowerPoint yang saya coba di sini, kemungkinan tidak akan menemukan
fasilitas-fasilitas yang akan saya sampaikan. Ya. Kemudian sedikit Bapak Ibu sebelumnya sudah oleh main secara lengkap, jadi saya tidak akan membacakannya kembali. Sekedar revisi saja. Ini banyak yang salah mengatakan bahwa saya dari Wonosari, mungkin yang lebih terkenal adalah Wonosari, namun yang benar adalah Wirosari ya, Wirosari Kabupaten Grobogan. Grobogan juga bukan Grobogan Bali, bukan Jawa Tengah. Oke. Kemudian ini beberapa lomba yang pernah saya ikuti. Ini saya sampaikan ini akan sangat berhubungan sekali dengan materi apa yang saya sampaikan kepada semua. Ya, jadi belajar ICT di tahun 2011, mungkin ini kalau dari si mempelajari ICT, mungkin di banyak teman-teman yang ada yang pernah memegang komputer sebelum tahun 2011 ya. Namun di sini saya benar-benar baru tahun 2000 itu mengenal komputer. Itu pun karena tugas kuliah, sehingga mau tidak mau saya memegang komputer, dan saat itu kebetulan di tingkat LPMP Jawa Tengah itu ada lomba rutin tahunan waktu itu, yaitu lomba guru berprestasi dalam hal pembuatan bahan ajar berbasis komputer. Nah, saat itu saya mengikuti lomba tersebut dan alhamdulillah pertama kali saya belajar komputer di tahun yang sama, saya juga menjuarai lomba pembuatan bahan ajar berbasis komputer. Itulah yang menjadi motivasi saya sehingga sampai sekarang saya itu terus mempelajari teknologi-teknologi yang dapat digunakan untuk mendukung pendidikan. Ya. Kemudian ini di tahun yang sama, di tingkat provinsi itu juga menyelenggarakan. Alhamdulillah saya mendapatkan juara 3 di sini, ya, juara provinsi, tapi dapat tingkat LPM. Nah, ini di tahun berikutnya kembali. Jadi setiap tahun waktu itu di tingkat Jawa Tengah diselenggarakan lomba, alhamdulillah saya selalu juara, sehingga itu memotivasi saya. Sampai seterusnya saya terus mempelajari teknologi Bapak Ibu semua. Nah, ini di lomba bikin PAUD, ini buku-buku yang saya tulis, saya masih aktif nulis di surat kabar. Ini juara 3 guru prestasi di tingkat provinsi, mohon maaf hanya sampai provinsi, tidak sampai ke nasional, dan sampai sekarang tidak ingin saya ulangi lagi lomba yang satu ini. Kalau lomba yang lain mungkin bisa saya ulangi, tapi lomba yang ini kalau dalam tanda kutip sudah kapok, tidak mau mengikuti kembali. Kemudian ini lomba swasta yang saya ikuti pertama kali diselenggarakan oleh Bapak waktu itu tahun 2018. Ini yang membawa saya mendapatkan penghargaan dari pemerintah Indonesia, sehingga saya diberangkatkan untuk mempelajari sistem pendidikan di Belanda selama 21 hari. Ya. Kemudian ini lomba terakhir yang saya ikuti, yaitu lomba Anugerah dan Eksekusi bagi guru PKN tingkat nasional tahun 2018. Ini Bapak Ibu dokumentasi ketika saya mengikuti pendidikan singkat selama 21 hari di Belanda, Belgia, dan tadi juga disampaikan oleh Mai Suri. Dan Ibu saat ini selain saya aktif di guru SD, kami memiliki sebuah portal pendidikan yang namanya adalah media. Pas media tersebut adalah kelas yang mengajak ibu guru itu ada juga mahasiswa dan juga dosen. Ini yang seputar teknologi di dalam pendidikan. Oke, kemudian sebagai pengurus di portal channel YouTube Ruang Belajar, kalau Bapak Ibu semua ingin bersama-sama belajar bersama kami di Ruang Belajar, bersama mengembangkan sebuah konten pendidikan berupa video, nanti Bapak Ibu semua bisa di Ruang Belajar. Kemudian nanti setiap karya yang akan diunggah Bapak Ibu semua, kalau akan mendapat hasil di kemudian hari akan menjadi milik dari Bapak Ibu semua. Oke, itu beberapa gerakan yang ini masih dilakukan. Ya.
Nanti Bapak Ibu untuk lebih lengkap mengenal saya, Bapak Ibu dapat mengakses di bit.ly Hendrik Cerah. Itu nanti informasi lengkap tentang saya ada di Bapak Ibu. Untuk sedikit perkenalan Bapak Ibu, saya kira perkenalannya cukup. Kita akan mulai masuk ke dalam apa itu inovasi pembelajaran menggunakan PowerPoint 365. Bapak Ibu, saya akan tunjukkan beberapa dan beberapa review dari metode pembelajaran saya kembangkan dan PowerPoint. Mungkin Bapak Ibu semua ini kan sering menggunakan software PowerPoint, lebih banyak digunakan sebagai bahan presentasi saja. Nah, kalau Bapak Ibu mau apa istilahnya lebih dalam mempelajari PowerPoint, itu bisa memiliki fasilitas yang sangat banyak sekali, dan nanti akan saya tunjukkan di dalam review media ini. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu, tampilannya seperti biasa ya. Di dalam PowerPoint itu ada slide-slide seperti ini. Ya. Di dalam PowerPoint ada slide seperti ini. Ya tentu kita semua sudah tahu ya. Bedanya PowerPoint yang sudah dikembangkan menjadi sebuah pembelajaran interaktif, ya, sebuah media pembelajaran interaktif, apa namanya, ya, menu-menu yang tidak diperlukan itu akan dihilangkan, ya, menu-menu tombol-tombol yang tidak diperlukan, tombol next, tombol play itu akan dihilangkan, sehingga siswa atau pengguna itu hanya fokus terhadap tampilan yang sudah dirancang oleh guru. Coba ini akan saya preview Bapak Ibu. Ini tampilan intro. Ini kalau seperti ini. Ya, ini intro ya. Nah, setelah intro itu akan lanjut masuk ke dalam tampilan menu utama. Ya, menu utama. Ya, di sini saya rancang seperti ini Bapak Ibu. Dengan dia tidak akan di sini tidak berbeda. Next itu juga tidak akan berbeda tempat. Tombolnya di tombol di keyboard ini saya klik, dia tidak akan berbeda tempat. Nah, bagaimana cara untuk berbeda tempat? Berpindahnya itu sesuai dengan tombol-tombol yang sudah kita setting. Contohnya di sini saya memberikan 6 tombol latihan, itu tombol pengertian, tombol fungsi, tombol yang ini hanya contoh saja, nah supaya ini lengkap. Nanti 3, 1 ini kan tidak lengkap, jadi saya beri lengkapan seperti ini. Ya, ini saya coba klik seperti ini Bapak Ibu. Ini akan menuju ke pengertian jantung. Nah, ini mungkin Bapak Ibu semua mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Jadi di dalam PowerPoint sebenarnya itu bisa seperti ini Bapak Ibu. Ini teks panjang menjadi teks scroll seperti ini. Ini teks scroll. Ini meskipun dia panjang tapi dapat di scroll seperti ini Bapak. Nah, ketika bisa nanti akan membaca sebuah materi atau teks yang panjang, Bapak Ibu guru bisa memanfaatkan menu ini. Nah, selain itu, misalkan ada seorang siswa yang gaya berbeda, tidak suka membaca, tapi lebih condong ke pelajaran yang mendengar, kita bisa ini tombol menarasikan sebuah teks. Contohnya seperti ini. Ini mungkin terdengar atau tidak di dalam ikon ini, saya kurang tahu ya. Contohnya seperti ini. Jantung dalam bahasa Latinnya merupakan Bu Maisuri, suaranya apa tidak? Suara komputer saya. Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengaran ya. Ini saya coba lagi Bapak Ibu. Kedengaran. Dan berotot yang memompa darah pembuluh darah oleh kontraksi bersama yang berulang. Darah menyuplai oksigen pada tubuh, juga bisa membantu menghilangkan. Ya, jadi itu adalah narasi Bapak Ibu, narasi yang saya ambil dari teks ini, kemudian dibaca oleh istilahnya audionya. Jadi misalkan kita memiliki waktu
memiliki siswa yang gaya belajarnya berbeda ya. Ada yang lebih suka membaca, ada juga yang audio. Nah, ini kita bisa ini Bapak Ibu. Ya. Oke, saya lanjutkan. Misalkan kita coba kembali ke home. Lalu kita pelajari fungsi jantung misalkan. Ini sama ya. Dan ada tombol untuk membunyinya. Jantung manusia yang ukurannya kecil Ini masih sama. Ini ada menu bagian-bagian jantung. Ini coba saya klik seperti ini. Nah, di sini dicontoh saya membuat menu jantung ini menjadi dua bagian. Yang lain belum ya. Ini yang lain belum saya buat. Contohnya adalah menu aorta dan menu pembuluh darah. Nah, misalkan saya klik. Ini Bapak Ibu perhatikan. 3D-nya ini dia akan berhenti Bapak Ibu. Misalkan saya klik seperti ini. Ya. 3D akan berhenti, dia menunjukkan aorta yang mana. Oh, aorta ternyata yang kan kalau siswa belajar dari mendengar bisa diaktifkan di sininya. Aorta adalah arteri badan manusia. Oke, saya coba back kembali. Saya coba back. Kalau kita coba yang menu pembuluh darah, dia berputar lagi ya. Coba pembuluh darah, kita klik seperti ini. Dia langsung menunjukkan pembuluh darahnya yang mana. Ya. Kemudian di sini juga saya memberikan menu untuk melihat pengembangnya seperti ini. Sederhana sekali. Kemudian saya mau tunjukkan lagi ke yang lain. Coba. Kan salah satu yang mungkin tidak akan pernah menyangka ternyata di dalam itu juga bisa kita masukkan simulasi. Ini saya ambil simulasinya dari Colorado seperti ini. Coba ini Bapak Ibu, ini saya play. Ya. Ambil simulasi ini dari Colorado. Coba ini saya play seperti ini. Itu ada pilihan game ya. Saya coba yang intro adalah untuk memberikan pengetahuan awal ya. Ini ada dua timbangan seperti ini. Kemudian kita diminta untuk menimbang dua benda, misalkan seperti ini. Yang satu saya taruh di sini, ya. Ini saya coba hasilnya seperti apa. Kalau Bapak Ibu, ini kan kalau seperti ini kan tentu mudah ya. Tentu timbangan ini, jungkat-jungkit ini akan lebih berat yang ini ya, sebelah kanan ya. Kita coba yang jadi seperti ini. Ini baru intronya Bapak. Jadi dengan cara seperti nanti siswa bisa memahami, oh ini apa toh? Oh ternyata ini kita diminta coba untuk menyeimbangkan, misalnya seperti ini. Ini saya coba, ya. 5 ada di garis kedua dan yang ini 5 kilo ada di garis kedua juga. Maaf, ini garis ketiga. Ini 1, ini 2 ya. Saya tarik sini juga. Ya, sama ya. Ini salah satu simulasi ya dari Colorado. Sekarang kita coba tantangannya di Balance Lab ini ya. Ini ada tantangan Bapak Ibu. Kita coba menyeimbangkan yang 5 kilo kita taruh sini, kemudian 15 kilo ini kita coba ya. Sekarang kita coba seimbangkan. Bagaimana agar dua benda dapat seimbang meskipun beratnya itu, ini beratnya sama, sorry. Saya pindah dulu. Ini saya pakai yang 5 kilo aja. Saya pakai yang 5 kilo. Jadi kita ingin untuk mencari tahu bagaimana agar 5 kilo ini dapat seimbang dengan benda yang beratnya berbeda. Ini ada benda yang 15 kilo, kita coba, kita turunkan ke belakang. Masih tidak bisa, kita turunkan lagi. Tidak bisa, turunkan lagi. Tidak bisa, turunkan lagi. Ini tidak bisa, kita coba naikkan. Ini masih tidak bisa. Masih nggak bisa. Nah ini perlu kita tambahkan, mungkin ini Bapak Ibu yang guru
IPA SMP mungkin ya, ini paham materi ini ya. Kalau saya di kuis, ini saya tambahkan seperti ini, belum kuat. Sorry, mau tambahkan. Sorry. Ini harusnya bukan ditambahkan ini taruh sini. Kita coba, terlalu berat. Cara ini masih keberatan, kita pindahkan ke atas. Masih keberatan. Ya. Nah, nanti dengan cara seperti ini Bapak Ibu belajar tentu akan lebih menyenangkan ya bagi siswa. Ya. Kemudian ini juga ada gamenya Bapak Ibu. Kita diminta untuk kan dua benda. Contohnya seperti ini. Ya. Ini 10 kilo dan 10 kilo. Oh, ini masih mudah ya. Kita tinggal taruh ke sini. Kalau kita oh, sorry, harusnya di sini. Sorry, kurang teliti. Oke, kita coba lagi. Sini, cek. Oke, kita lanjutkan. Next. Nah, ini benda 15 kilo dan benda 10 kilo. Mana? Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Itu berat ini ya. Ini, kita cek. Ya, oke. Itu salah satu fasilitas dari PowerPoint 365 yang kita masukkan simulasi dari PET Colorado. Kalau kita mau mencari simulasi lain, kita bisa langsung masuk ke sini, nanti bisa kita cari. Oke, saya coba yang lain. Saya coba ini, ini adalah coba kita preview seperti Bapak Ibu. Ya, ini kalau Bapak Ibu lihat semua tampilan puisi ya kita semua itu sudah tahu ya puisi itu apa. Puisi adalah salah satu yang penyedia apa namanya buat dari soal-soal. Jadi nanti puisi pun bisa juga kita masukkan di dalam forum Bapak Ibu. Ya, contohnya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita mainkan dari sini bisa Bapak Ibu. Nah, ini main seperti biasa. Ya, sama seperti kita main di web Bapak Ibu. Di PowerPoint pun bisa mainkan puisi. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Sama tampilannya ya. Ini, saya coba lagi. Yang benar adalah paru-paru. Lanjutkan lagi. Berada, pemanasan. Ya, yang ini benar. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita mau full screen juga bisa sebenarnya di sini. Dan nanti bisa full screen Bapak Ibu. Saya pause saja. Lain. Ini adalah semacam timer ya. Jadi misalkan kita dalam pembelajaran mau memberikan sebuah tugas kepada siswa, kemudian kita mau memberi waktu kepada siswa. Ya anak-anak, nanti setelah waktu ini berakhir, silakan kembali ke kelas atau silakan poin-poinnya diletakkan. Nah, seperti ini, seperti ini Bapak Ibu.
0.365 juta. Oke, ini saya coba lagi. Nah, itu kira itu ya preview dari menu-menu atau fasilitas yang kita memiliki di dalam PowerPoint 65. Oke, nah sekarang saya coba akan perlihatkan fasilitas apa saja yang tidak dapat Bapak Ibu miliki di PowerPoint biasanya Bapak Ibu. Ya, ini coba. PowerPoint 65 kita dapat objek-objek 3 dimensi gratis dan banyak sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kita dapat menemukan ini ya, menu model 3 dimensi seperti ini. Ya, menu model 3 dimensi. Dalam menu ini nanti kita bisa mencari objek-objek 3 dimensi yang dapat kita manfaatkan sebagai pembelajaran. Stop screen dulu, saya coba setting dulu Bapak Ibu. Bentar. Saya tunggu dulu, bentar Bapak Ibu. Oke, setting lagi. Saya coba buka kembali PowerPoint saya. Ini di sini kita bisa mengakses objek 3 dimensi secara ini saya coba contohkan ya. Saya contohkan apa saja modelnya. Ya, ini misalkan kita mau mengambil anatomi. Ini ada anatomi, kita view kalau seperti ini. Ya, ini ada banyak yang dapat kita manfaatkan. Saya coba cari yang lain. Nah, misalkan saya ini misalkan tadi jantung yang saya pakai Bapak Ibu, mata, ada kulit, ya. Kita coba ambil yang ini ya, ambil ini, insert. Kita tinggal tunggu aja. Mungkin besarnya mungkin 5 mega atau 10 mega mungkin. Ini, ya. Coba ini saya buat slide kosong aja. Ini, oke, masukkan. Nah, ini adalah objek 3 dimensi Bapak Ibu ya. Ini bukan gambar ya, objek 3 dimensi. Jadi kalau kita mau putar-putar seperti ini, kita mau menunjukkan kepada siswa bagian-bagiannya, itu tentu dengan mudah sekali seperti ini ya. Jadi kita putar seperti ini. Nah. Ya, kemudian itu untuk tiketnya. Saya coba kembali fitur-fitur yang lain ya. Nah, fitur yang lain Bapak Ibu dapat aktifkan di bagian developer. Ini kalau developer, Bapak Ibu ini kalau di dalam default PowerPoint-nya biasanya itu tersembunyi. Menu developer ini biasanya tersembunyi ya. Nah, kalau Bapak Ibu mau mengaktifkan, tinggal di option, aktifkan di custom ribbon. Di bagian custom ribbon, lalu kita centang di developer-nya. Developer ini harus dalam keadaan tercentang. Nah, kalau saya menggunakan bahasa sederhana ini kan untuk menu pengembang. Jadi kita bisa quiz, memasuk VBA ya, Visual aktif itu di dalam menu. Ya, kalau menu developer sudah aktif, maka di sebelah atas ini akan ada menu satu lagi seperti ini. Kita mau cari fitur-fitur yang seperti yang Anda, kita tinggal mengakses saja Bapak Ibu. Kita tinggal akses saja di bagian
di bagian plugin, bentar, saya coba. Nah, bagian add-in Bapak Ibu. Di bagian add-in ini bisa kita aktifkan seperti ini. Lalu kita bisa memanfaatkan add-in yang sudah disediakan oleh PowerPoint yang dapat kita gunakan. Ini contohnya saya masukkan apa ya? Ini contohnya ini ya. Ini contohnya adalah kita pikir ini Mac Impact Professional Unit ya. Ini mungkin semacam plugin untuk menambahkan gambar-gambar Bapak Ibu secara gratis ya. Nah, coba ini sudah saya masukkan ke ini, nanti kita tidak akan ada tambahan menu baru. Ini edit image. Kalau kita cari seperti ini, kita tinggal mengetikkan gambar apa yang kita mau cari. Seperti di Google Ibu ya, tapi di sini khusus untuk yang nah, seperti ini. Login, sign up, lalu Bapak Ibu bisa mencari gambarnya. Ya Pak, ini saya tidak usah login. Oke, nanti Bapak bisa. Oke. Saya coba kembali cari plugin yang lain. Insert, add-in, maaf bukan plugin ya, saya sering menyebutkan plugin, add-in Bapak Ibu. Saya coba contohkan yang bagian education. Nah, ini fix tool seperti tadi objeknya pakai. Saya coba add, saya agree, lalu continue. Ini kita nanti dapat satu lagi yang tambahan namanya comic karakter. Kita dapat klik seperti ini. Lalu kita nanti dapat mengambil karakter komik yang akan kita gunakan. Oke, contohnya ini. Misalkan saya mau ambil karakter laki-laki. Terus badan yang mana kita bisa ambil. Pakai badan yang ini misalkan. Mau pakai gaya yang mana? Kita pilih saja Bapak Ibu. Kan gaya yang ini. Mau pakai yang pakai up atau yang tidak pakai, tinggal klik lalu kita klik insert. Nah, nanti gambarnya akan masuk ke sini Bapak Ibu. Ini bisa kita manfaatkan bahan untuk mengembangkan sebuah media pembelajaran. Nah, ini masukkan ini teksnya bisa dimasukkan aja. Insert. Jadi tidak langsung sini Bapak Ibu ya. Tulisannya kita tekan. Oke. Saya coba tunjukkan lagi ya. Aja. Insert add-in. Oke. Kalau kita bisa cari yang lain di sini, kita bikin education lagi ya. Ini ada video player ya. PowerPoint sebenarnya sudah otomatis ada video player ya, jadi kita nggak usah memasukkan ini. Ini pad Bapak Ibu. Jadi saya coba tadi menggunakan simulasi berat tadi. Ini pad kita tinggal tambahkan. Kita continue. Ya, ini kita sudah mendapatkan halaman pad di sini. Kita tinggal mencari mau yang apa. Nah, seperti ini. Saya coba cari yang saya pakai ini dulu. Saya mau cari pakai yang lain. Ini misalnya ini simulasi untuk arus listrik atau DC bisa kita gunakan sebagai seri dan paralel. Oh, bukan ini, bukan yang seri. Coba kita coba ya. Kita preview dulu seperti ini. Kalau kita tinggal coba klik seperti ini. Nah, di sini kita bisa menyusun Bapak Ibu. Kita bisa menyusun rangkaian listrik. Kalau baterai di sini, kita lagi pasang lampu, tarik lagi, terus saya pasang saklar, tarik sini, udah, ini saya aktifkan saklarnya. Nah, ini lampunya menyala. Nanti kita bisa coba dibuat dari paralel ya, tapi lebih dalam lagi. Tetapi kalau saya sebagai guru SD, saya biasanya memanfaatkan ini untuk menjelaskan rangkaian seri dan rangkaian paralel seperti ini. Oke, saya coba. Oke, saya coba lagi Bapak Ibu
add ini yang lain ya. Saya coba carikan yang GeoGebra tadi. Ini Powtoon Bapak Ibu. Mungkin kita semua sudah banyak yang bahkan I agree, continue. Ini yang ini sudah ada tambah Powtoon. Ini saya masukkan. Dari Powtoon ini mungkin ekspor Powtoon login. Nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun di Powtoon tinggal dimasukkan saja. Nanti videonya bisa masuk di dalam PowerPoint kita. Saya tidak akan praktekkan di sini, nanti terlalu lama. Ini saya coba add ini yang lain. Coba ambilkan yang GeoGebra. Bahkan ini sudah ada di sini. Rombotech pun juga sudah ada dalam Pixel. Ini Pixel ini adalah vektor stock sama seperti tadi, sama seperti Pixel. Ini penyedia vektor yang dapat kita manfaatkan di dalam PowerPoint kita. Nah, ini sudah muncul. Kita tinggal klik seperti ini. Lalu Bapak bisa login, terus bisa diambil objek-objek 2 dimensi. Kalau ini objek dimensi ya. Nah, ini misalkan seperti ini. Saya coba cari itu. Nah, ini ambilnya saya mau pakai yang mana. Nah, ini coba cari enggak ada ya. Misalkan saya mau cari rangka untuk pembelajaran saya bisa saya ambil sini. Yang ini 2 dimensi, hanya gambar-gambar saja ya. Tapi kalau Bapak mau memanfaatkan yang 3 dimensi, tadi bisa memanfaatkan menu. Saya coba carikan yang GeoGebra. Mungkin demo terakhir saya ulangi, GeoGebra sudah ada di sini Bapak Ibu. GeoGebra tinggal kita masukkan saja. Continue. Ini GeoGebra sudah masuk. Kita memprint ya. Nanti kalau kita tanpa mengimportkan linknya, maka akan menuju ke halaman GeoGebra muka seperti ini. Tapi kalau kita sudah masukkan linknya, nanti otomatis terbuka media yang kita siapkan. Kalau ini saya tunjukkan halaman depannya ya. Oke. Saya coba keluar saja, tapi sudah saya tunjukkan soalnya. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, fasilitas-fasilitas yang ada PowerPoint 365. Mungkin akan kita pembahasan kita melalui tanya jawab saja. Demikian, terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saat saya kembalikan kepada Bu Maisuri. Monggo Bu Maisuri. Silakan Bunda Maisuri, mau tanya jawab langsung dulu atau lewat chat? Bunda Maisuri. Halo. Pak Imran, kayaknya Bunda Maisurinya ini deh, keluar dari room. Bantu di handle dulu, Bun. Kita Bu Ika bisa bantu Bu Ika? Oke. Langsung dulu atau lewat chat? Langsung aja dulu, Bun. Langsung ya. Dari yang pertama Darniati. Silakan. Halo? Halo? Halo, Ibu? Halo? Nggak ada. Nggak ada? Yang kedua, Bu Yanti. Halo? Silakan. Nggak nyaut ya, Bu Ika? Mungkin ke chat aja Bu Ika dulu. Oke, ke chat ya untuk question and answer. Buka yang di question and answer. Ini Pak, ada pertanyaan dari Titus Heri Permadi. Saya sudah download pakai 2016. Fonnya beda, terus tidak bisa muter atau animasinya
tidak jalan. Apa memang begitu ya, Pak? Silakan, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ini sudah download PowerPoint 2016 ya. Kemudian pertanyaannya, apakah Pak siapa tadi, Bu? Mohon maaf. Dari Ibu, Bapak atau Ibu ya, mohon maaf ya kalau salah. Saya lihat dulu. Dari Titus Heri Permadi. Ya, dari Download dan pakai 2016. Fontnya berbeda, tapi aplikasinya atau animasinya itu tidak jalan. Untuk yang terbaru ini kayaknya, Pak. ya, terima kasih Bu Titus ya. Mungkin Bapak kita panggil Bu saja ya. Nanti kalau salah mohon maaf. Jadi Bu Titus ini sudah memasang PowerPoint 2016. Kemudian fontnya berbeda. Maksudnya yang dimasukkan tuh font atau objek PD. Ini pertanyaannya akan membingungkan. Font, kalau font Kayaknya itu kan berbeda itu fontnya. Fontnya yang katanya berbeda, tapi aplikasinya tidak bisa jalan atau animasinya. Animasinya itu tidak jalan. oke. Jadi gini. Jadi kalau masalah fontnya berbeda atau tidak, kalau misalkan kita mendapatkan font yang berbeda, itu biasanya itu akan ada apa namanya, nama fontnya akan bisa kita cari di sini. Misalkan kita akan membagikan ini ya, Aja share screen ya? belum benar. Kalau saya akan membagi, misalkan saya bagikan ini, apa bisa mengecek di sini ya, coba. Namanya sebenarnya telepon ini buatnya saya akan dulu, tapi di poin saya itu belum ternya. Kalau ambil tiga saja nama fontnya di sini, ya. Ini sebenarnya fontnya tidak seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Tetapi sebenarnya poin, ya, font itu tidak terintegrasi dalam PowerPoint, tetapi font itu di dalam laptop. Laptop itu nanti masukan akan dibaca oleh software PowerPoint. Bahkan tidak hanya PowerPoint, software-software yang lain akan membaca font yang ada di dalam laptop. Nah, kebetulan waktu itu saya mengembangkan media menggunakan yang saat ini tidak terinstal di dalam laptop saya. Seperti ini. Nah, kalau saya mau menginstal, tinggal saya masuk copy aja namanya. Saya copy, kemudian saya buka. Saya langsung seperti ini, Bapak Ibu. Nah, kita enter seperti ini. Sudah di alamat atas, atau kita bisa mengambil dari Google Font Google seperti ini, kita bisa buka seperti ini. Nah, kalau kita tinggal download aja di sini. Nah, ini ada download font. Ini ada font family. Kita bisa download seperti ini. Oke, download. Lalu kita tinggal install saja. Install, klik 2 kali, install. Cara menginstal font. Ya, seperti ini. Kalau kita bisa cek kembali di sini. Nah, bisa cek di sini. Ya, kalau nanti di sini belum berubah, kita bisa tutup dulu seperti ini. Ini kita tutup dulu agar dia kembali membaca fontnya. Kita buka medianya yang tadi, buka ya, yang ini. Nanti kalau teman-teman caranya cuma seperti itu, ini sudah kelihatan ya, sudah yang tadi kalau agak gemuk. Nah, font aslinya seperti ini. Nah, ini sudah ada fontnya. Nah, kalau font seperti, kemudian kalau masalah print, ini saya tadi sore itu sudah saya berikan media ini kepada Maisuri. Nanti kita media ini di dalam kepada Bu Maisuri, ya. Kemudian nanti di play. Kalau di play, 3D-nya ini bisa seperti, artinya teman itu sudah support 3D object. Artinya nanti teman cari di sini, di insert, itu akan menemukan 3D object seperti itu. Kalau tidak jalan,
PowerPoint-nya teman-teman itu ada trivia. Nah, tingkat informasi kalau nggak salah sudah ada sejak PowerPoint 2016. Ya, sudah ada sejak PowerPoint 2016 itu sudah ada. 16, 19, kata 365 kita bisa mengambil dari fasilitas online. Nah, nanti untuk buku itu bisa mencoba ini yang ada trivia objeknya kepada Bu main Vivian. Kembalikan ke moderator. Baik Pak, terima kasih. Ada pertanyaan umum Pak. Saya lihat dan banyak sekali yang mengajukan pertanyaan sama. Katanya bagaimana caranya mendapatkan akun Office 65? Silakan. Ya, terima kasih Bu. Ini mungkin pertanyaan sebagian besar peserta ya. Untuk akun Office 365 ya, kalau Bapak Ibu semua mengikuti sadar, saya kira pernah mendengar bahwa Pak Harudin juga memiliki 365, Office 365 ya. Saya kira itu tahu. Saya pernah membaca Pak Harudin bagikan mungkin 700 atau berapa akun 756 kalau nggak salah Pak. Ya, tapi mohon maaf, yang kita pakai itu, mohon maaf, yang kita pakai bukan akun itu. Misalkan kita coba, ya, portal siapa, ya, saya coba praktekkan, nanti Bapak Ibu silakan dicek, apakah akunnya Bapak bisa digunakan menginvestasi atau tidak. Portal Office saya hafal betul alam di kolom paling atas kita klik ini yang kita klik aja, kemudian kita masuk. Silakan Bapak Ibu masukkan akun yang didapat. Di sini saya punya akun guru inovatif ini yang saya miliki sejak tahun 2015. Kebetulan pada tahun 2015 itu Microsoft mengadakan kegiatan yang namanya MIEE, Microsoft Innovative Educator Expert. Saat ini sudah banyak sekali pesertanya. Kalau zaman dulu tahun 2015 itu melalui seleksi Bapak Ibu. Dan kebetulan waktu itu saya juga mengikuti sehingga saya mendapatkan akun Office 365 seperti ini. Nah, akun itu nanti macam bentuknya, macam-macam domainnya. Ya. Kalau ini namanya domain guruinovatif.com. Ya. Ini guruinovatif.com. Bapak Ibu ada yang mendapatkan domain dari misalkan ada yang mendapatkan dari sekolah, ya sekolah pun jadi kalau Bapak Ibu memiliki domain sekolah yang domainnya itu adalah sch.id, itu sebenarnya dapat diusulkan sehingga Bapak Ibu dapat memiliki akun Office 365. Ya. Tetapi mohon maaf, akun-akun itu yang kemungkinan sebagian besar Bapak Ibu miliki itu yang sama seperti yang saya miliki. Saya coba contoh sini ya. Ini akun Office 365 Bapak Ibu. Saya coba masuk. Semoga saya tidak lupa passwordnya. Ya, bisa masuk. Kayaknya share screen-nya belum berpindah Pak, masih di PPT. Oh, belum tidak? Sorry, saya coba ulangi lagi ya. Sudah? Teman-teman yang lain bagaimana? Sudah berpindah atau belum? Kalau saya sih belum. Belum berpindah. Sementara nih Pak. Oke. Saya sudah. Oke, sudah ya, Pak. Tampilan web Pak ya. Silakan lanjut Pak. Oke, tampilan web ya. Jadi ini Bapak Ibu. Nanti silakan dicoba. Bapak Ibu masuk di akunnya 365 yang Bapak Ibu miliki. Baik itu dari kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini yang diselenggarakan oleh Kita Gading, itu mungkin Bapak Ibu juga akan mendapatkan akun ini. Tapi nanti kalau Bapak Ibu seperti ini, ya, Bapak Ibu ini fasilitas ini Bapak Ibu. Ini adalah fasilitas lain saja, ya. Jadi Bapak Ibu memiliki
sama seperti ini, PowerPoint kita. Tetapi kalau kita klik seperti ini Bapak Ibu, ini hanyalah poin online saja. Ini saya coba bukakan. Nah, idealnya ini adalah PowerPoint online. Kemudian, kalau kita mengakses 3D Object, di sini juga tidak tersedia Bapak Ibu. Ya, kalau hanya add-in seperti yang saya tunjukkan tadi, itu bisa memilih add-in di sini. Add-in seperti tadi, ketika saya mau masukkan GeoGebra, terus Pet, kemudian komik, itu juga bisa dapat Bapak Ibu lakukan dengan cara seperti ini. Ya. Nah, namun untuk yang 3D Object, kita tidak bisa Bapak Ibu. Nah, syaratnya Bapak Ibu harus memiliki akun Office 365 yang versi lain. Ini saya coba demokan. Saja, log. Oke, nah, saya log. Oke, saya log lagi. Di sini masuk, ini masih ada akunnya. Masuk dengan akun lain. Ini sekarang saya coba menggunakan akun saya yang lain, Bapak Ibu. Ini namanya akun. Saya di sini menggunakan domain 365 office.biz ya. Saya coba ini. Semoga passwordnya nggak lupa. Nah, sekarang saya bisa coba install Office. Nah, di sini Bapak Ibu dapat melihat tampilannya beda ya. Kalau yang akun Office 365 online itu hanya ada satu saja menunya di sini. Tetapi kalau yang saya buka ini, menunya ada dua seperti ini Bapak Ibu. Nah, dua ini kalau kita coba klik Bapak Ibu, kita coba klik semua aplikasi seperti ini, kita bisa mendapatkan 365 yang versi online dan juga versi offline. Saya coba ya masuk ke sini, Office saya. Nah, dari menu sini nanti kita bisa menginstal Office 365 secara offline. Ya, jadi nanti di dalam di dalam daftar aplikasinya Bapak Ibu akan ada PowerPoint seperti ini. Ini adalah yang versi offline Bapak Ibu. Nah, ini ya. Nah, jadi memang berbeda sekali antara akun Office 365 yang banyak kita miliki atau yang banyak beredar atau yang banyak diberikan secara gratis kepada Bapak Ibu semua dengan akun Office 365 yang dapat menginstal Office 365 offline. Semoga kalimat saya ini dapat dipahami. Mungkin agak melompat ke sana kemari, tapi mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Jadi secara sederhana, ataupun saya itu kebanyakan memiliki akun Office 365 yang hanya support versi online. Nah, sedangkan kalau kita mau menginstal Office 365 dalam laptop kita, itu harus memiliki akun versi offline seperti ini. Ya, ini di laptop saya terinstall ini Bapak Ibu, akun saya seperti ini. Ya, nanti kalau Bapak Ibu yang memakai seperti saya, guru inovasi ataupun pakai domain sekolah, itu biasanya tidak dapat untuk menginstal Office 365 secara offline. Saya kira itu. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak, penjelasannya sudah sangat luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai akun dari ig.or.id silakan dipakai dan bukan cuma hanya di akun IG ataupun inovatif ya Pak ya. Semua lisensi yang dari Office 365 itu diangkat dari Office 365-nya, aplikasinya semua bisa diakses. Kemudian bagi yang belum mendapatkan Office 365, silakan bisa praktekkan tadi dari pemateri dan bisa juga mendaftarkan akun
akun untuk setelah mendapatkan deploy ya. Deploy bersyarat mempunyai domain ID plus-nya. Kemudian kalau bagi tidak mempunyai akun, kemudian mau mempelajari sendiri, nanti kalau nggak salah Pak ada bulan 7 ya, diskriminasi untuk TOT Guru Inovatif kalau nggak salah. Nanti banyak flyer yang beredar, silakan daftar secara mandiri. Oke, pertanyaan selanjutnya dari penambahan Bu, sedikit penambahan ya. Jadi yang ini dengan ibu siapa? Kenapa Pak? Ini dengan ibu siapa? Suaranya ibu siapa? Dengan Ibu Ika Yufia Pak. Ya, Bu Ika, mohon maaf. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ika tadi, kan ke depan nanti kita akan memiliki fasilitas untuk mendapatkan akun 365 ya. Nah, baik itu akun dari IKI, akun dari Guru Inovatif, akun dari Microsoft Educator Expert, ataupun akun dari domain sekolah ya. Tetapi nanti Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki akun seperti itu, Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas Office 365 yang versi ya. Ini sudah pasti. Kalau yang dibagi baik oleh Microsoft ataupun oleh domain organisasi yang disebutkan tadi, itu hanya dapat digunakan untuk mengakses yang versi online. Jadi seperti yang saya coba di sini, versinya versi online. Jadi nanti kita untuk mengaksesnya harus tersambung dengan internet. Nah, tapi kalau mendapatkan offline seperti ini, tentu kita harus memiliki akun berbeda. Seperti yang saya pakai di sini adalah akun dari Office 365. Demikian Ibu Ika, terima kasih. Ya, betul Pak. Jadi ada perbedaan ya dari segi ini ya. Betul. Ya, silakan di Bapak Ibu ya dicoba. Kemudian pertanyaan lagi Pak terkait dengan materi yang telah dibuat. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Sugiarto, bagaimana caranya membuat keterangan dalam bagian jantungnya Pak? Silahkan. Di dalam bagian jantung. Ya, Bagian-bagian jantung. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Kalau Pak Ahmad ingin memasukkan keterangan di dalam bagian jantungnya langsung, dalam objek 3D-nya ini langsung ya, dalam objek itu, berarti Pak Ahmad harus langsung mengeditnya di dalam di dalam aplikasinya. Ya, seperti Paint 3D, 3D Viewer atau yang lainnya. Paint 3D dan ini juga ada di dalam Office 2010. Nah, kalau yang terbaru pasti sudah ada ininya, Paint 3D maupun yang 3D Viewer seperti ini. Jadi nanti kita bisa langsung mengedit 3D objeknya. Nah, coba, ini saya coba ya. Saya coba ambil. Nah, seperti ini. Jadi di sini nanti kita bisa mengeditnya langsung. Tetapi kalau nanti kita menggunakan menggunakan PowerPoint, itu tidak 3D objeknya, tetapi seperti ini kita bisa kasih trik seperti ini, ya. Jadi di 3D objeknya ini saya berhenti. Kemudian saya tambahkan ini. Saya tambahkan shape biasa. Saya gambar shape di sini. Nah, kemudian saya pakai di sini. Nah, misalnya seperti itu. Keterangannya bisa kita tuliskan entah itu di sampingnya di kolom keterangan seperti ini. Ya, kolom keterangan seperti ini. Tapi kalau mau memasukkan langsung ketiknya, bisa memanfaatkan aplikasi seperti Paint 3D seperti ini yang saya tunjukkan. Ini menggunakan Paint 3D saya. Nah, ini jadi objek menggunakan Paint 3D. Saya kira itu Bu Ika. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. Ya, terima kasih banyak penjelasannya, sangat jelas sekali. Pertanyaan selanjutnya Pak. Kemudian dari terakhir ya, kalau saya lihat ini dari mana ya? Dari Ibu Husnul Khotimah. Untuk template, apakah itu sudah tersedia di PowerPoint Office 365 ataukah di-download lagi? Oke. Terima kasih Bu Husnul Khotimah. Jadi template yang saya pakai di sini itu saya desain sendiri menggunakan fasilitas penyedia aset gratis. Contohnya adalah Freepik. Namun kalau mau membuat desain sendiri, itu di dalam PowerPoint pun juga sudah ada
Ya, saya contohkan di sini. Misalkan di sini saya coba seperti ya, saya coba ini menu terus Bentar ya Pak ya. Untuk para panelis mohon dinonaktifkan mikrofonnya. Oke baik, terima kasih. Silakan lanjut Pak. ya. Jadi di sini nanti kita di dalam PowerPoint ini kita juga akan mendapatkan fasilitas apa namanya desain idea atau ide desain. Ya. Nanti ini kalau jaringannya bagus, dia akan otomatis mencarikan desain yang bagus untuk kita. Contohnya coba masukkan gambar ya. Saya coba masukkan gambar ini. Seperti ini. Pak Hendrik, menyela sebentar. Apa ini yang waktu kemarin Bapak japri ke saya ya? Oh iya Bu, ya. Ya Bu. Oh gitu. Ya. Oh ya udah, nanti dibikinin narasinya aja ya ke Bapak Ibu ya. Siap. Nanti itu saya sama Bu ya. Oke. Sekalian diumumin aja Pak. Nanti kalau misalnya ada yang itu. Oh iya baik siap Bu siap. Nanti, Siap. Ya. Oke, sepertinya suara Bu hilang. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Di dalam PowerPoint pun kita masukkan satu gambar seperti ini. Di sini kita akan mendapatkan desain ID, ya, desain idea, ya, di desain. Kita dapat bisa memakai fasilitas yang diberikan di sini. Ini saya kasih contoh kalau saya memasukkan satu tombol ya. Saya coba masukkan dua tombol. Saya coba masukkan lagi tombol yang lain. Nanti kita akan dapat bantuan. Saya coba ini dua. Saya coba kecilkan. Di dalam PowerPoint kita nanti kita juga akan mendapatkan ini. Ya. Ini contoh desain yang diberikan oleh PowerPoint. Ya. Saya coba masukkan lagi. Setiap objek yang kita masukkan itu akan dibuatkan desain oleh PowerPoint kita. Saya coba masukkan ini. Ya beda lagi desainnya Bapak Ibu di sini. Itu bantuan desain seperti ini dapat kita manfaatkan ketika kita mau mengembangkan sebuah presentasi yang sangat menarik, bahkan tidak hanya menarik tetapi juga diperhatikan aspek desain maupun dari aspek UI-nya, user interface yang baik. Saya kira itu Bu Kusno Khotimah. Terima kasih. Saya berikan pada Bu Ika. Baik Pak, pertanyaan dari Pak Asim Hasan, ini ada 2 pertanyaan, saya bacakan dulu pertanyaan pertama. Di PowerPoint offline, saya tidak muncul insert 3D-nya dari internet. Bagaimana memunculkannya Pak? Ya, ini tentu Pak Hasan harus memeriksa terlebih dahulu apakah Pak Asim Hasan ini mempunyai akunnya atau tidak. Bisa mengetik di sini. Akunnya di sini misalnya sudah seperti ini atau tidak. Ya, ini ada beberapa kemungkinan Bapak Ibu. Ada kemungkinan sudah Office 365, tetapi di bagian 3D object, objeknya ini akan dinonaktifkan, oleh Office. Ya, biasanya menurut teman saya yang sering dinonaktifkan oleh Office antara lain adalah objek 3D ataupun yang di sini transisi mob ini Bapak Ibu. Transisi mob. Bapak Ibu sedikit informasi ya. Transisi mob itu yang saya pakai untuk membuat ini yang menjadi seperti bergerak sesuai dengan keinginan saya. Saya kasih contoh. Misalkan ini saya putar ke sini, ya, saya menggunakan transisi mob. Kemudian di dalam 2, ini saya coba transisi mob. Kemudian di dalam slide kedua, ini saya pindahkan ke sini. Nah, cuma seperti itu. Ini kalau saya tampilkan, dia akan terlihat seperti bergerak. Saya coba ini ya, saya coba next. Nah, ini saya menggunakan transisi mob. Ya. Nah, ini tentu transisi ini tidak akan dapat Bapak Ibu temui kalau Bapak Ibu menggunakan Office
Office selain Office 365. Kalau yang menggunakan Office 2019 itu masih bisa menemukan ini ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa menu mock maupun menu bisa dinonaktifkan oleh pihak PowerPoint-nya. Demikian, Hasan. Dicek terlebih dahulu, Pak Hasim. Pertanyaan, iya Pak. Ini pertanyaan kedua dari Pak Hasan. Apakah di PowerPoint 365 ada animasi percepatan yang dapat diatur dengan variabel? Kalau ditambahkan salah satu variabelnya, maka percepatannya juga berubah. Terima kasih. Jadi gini, kalau mau menambahkan variabel, kita bisa memainkan di bagian developer, kemudian kita mainkan di bagian Visual Basic ini, ya, basic seperti ini. Nah, nanti di sini kalau Pak Hasan mempelajari lebih lanjut Visual Basic ini, ya, itu kita bisa memanipulasi objek apapun di tampilan layar. Tetapi sayangnya Visual Basic ini hanya dapat berlaku ketika dijalankan di PowerPoint. Jadi kalau misalkan kita export, kemudian kita masukkan ke dalam smartphone kita jadikan aplikasi Android, menu yang ada di dalam Visual Basic itu tidak akan bisa berlaku. Nah, jadi hanya berlaku Visual Basic ini ketika kita play di dalam PowerPoint saja. Sehingga Visual Basic ini sebenarnya sejak tahun 2011 itu sudah saya pelajari Visual Basic. Namun sekarang saya tinggalkan karena tidak bisa kita ekspor ke dalam aplikasi Android. Seperti itu Pak Hasan. Mungkin Pak Hasan nanti kalau pelajari silahkan diketikkan aja Visual Basic aktif gitu aja. PowerPoint itu nanti banyak sekali tutorialnya. Terima kasih Bu Ida. Halo. Halo. Ya. Ya, sudah Bu Ika, terima kasih. Bu Ika tidak ada sinyalnya. Bu Masyuri, silakan dilanjutkan. Oh iya, kasih banyak. Apa mau raise hand, Bunda? Ya? Oh iya, raise hand dulu. Iya, raise hand dulu ya. Saya sementara di chat ini. Ya, sekarang saya panggil Bapak Jamil. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Bu. Halo Pak Henry, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Jamil. Apa kabar? Iya. Ya, begini Pak. Jadi saya kan sudah menggunakan Office 3 PowerPoint 365 versi online-nya maupun yang offline-nya. Di mana yang Bapak sebutkan tadi bahwa Office PowerPoint 365 yang telah kita download itu versi offline-nya. Itu kan setelah kita membeli lisensinya, Pak ya? Ya, betul Pak. Halo? Ya. Tapi ketika saya menggunakan yang berlisensi itu, banyak fitur-fiturnya saya lihat yang tidak aktif seperti 3 dimensi tadi dengan yang editingnya. Bagaimana cara melakukan itu, Pak? Saya agak butuh petunjuk ini. Terima kasih. Ya, ini Pak Jamil menggunakan laptop atau menggunakan HP? Laptop. Ya. Bisa sambil share screen Bumi, Pak Jamil bisa dikasih akses versi apa enggak? Oh, berarti saya naikkan dulu ke atas bentar. Ya, biar nanti untuk belajar kita semua, kita cek Bentar. Pokoknya Pak Jamil. Ya. Ya, sebentar. Pak Jamil, saya kasih akses untuk Bapak bisa presentasi ya. Silakan Bapak. Oh iya, oke. Oke Pak. Ini tampil Office saya Pak, halo? Ya. Terus? Ini kan ada lisensinya yang pernah saya beli dulu ini. Yang muncul ini, saya coba pas akses yang 3 dimensi ini kok tidak muncul ya? Coba Bapak masuk ke akun Pak. Account. Oke. On. Oh ya, dari Pak Yunzo ya. Oke. Iya. Ya, itu
Kita lihat Bapak Ibu semua. Coba ini bentar Pak, jangan berbeda dulu. Ini dapat Bapak Ibu lihat di sini. Jamil menggunakan dari domainnya Pak Hinja. Ini kalau saya nggak salah ini pakai domainnya Pak Hinja. Ya, oke. Jadi nanti Pak Jamil kita menanyakan kepada Pak Hinja untuk mengaktifkan fitur dari fitur dari yang di Pak Jamil sebutkan tadi. Jadi oke. salah satunya adalah 3 dimensinya. Kemudian apa lagi Pak Jamil? Coba bisa dibukakan aja. Oke. Di endingnya ini. Klik. Oke. Siap. Pak Jamil. Jadi Bapak Ibu semua bahwa di akunnya Pak Jamil pun tidak bisa untuk mengakses adminnya. Nah, kalau untuk mendapatkannya bagaimana? Pak Jamil bisa menghubungi pemilik akunnya. Dalam hal ini adalah di sini, ya. Oke. Nanti bisa dikonfirmasikan ke sana. Tolong untuk diaktifkan fitur ini. Seperti itu, Pak Jamil. Oke. Iya, paham. Terima kasih banyak informasinya. Ya. Baik, Pak Jamil sudah ya? Terima kasih. Baik. Sudah, Bu. Iya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, saya pindah ke... Bentar, banyak nih yang angkat tangan, cuma tadi beberapa tidak aktif. Asim. Bapak Asim, silakan. Pak Asim, halo. Halo. Mungkin. Halo. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Pak Henry. Ya, Pak. Kasusnya sama tadi dengan Pak Samil ya, siapa tadi? Maaf. Pak Jamil. Tapi kalau domain yang saya gunakan mirip yang digunakan oleh Pak Henry. Jadi di mana solusinya untuk masalah 3 dimensinya tadi, Pak? Oke. Ya, Pak Jamil pakai domain apa? Mungkin aja, Pak. Sama, Pak. Office 365 bis. Oke, nanti Pak Jamil japri aja sama saya ya. Japri ya, Pak? Ya, nanti japri aja, Pak. Biar tidak lama. Gitu. Ya, nanti japri aja. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengaktifkannya. Ya, terima kasih Pak Jamil. Asim, jadi Pak Jamil? Ya, Pak. Nama orang diganti-ganti. Aduh, sekarang saya ke... Bu Ika ada di bawah lagi. Sebentar. Bu Ika, jalan-jalan ke bawah. Oke, sekarang Kasmiati. Silakan Ibu. Ibu suaranya besar ya, Bu? Ya. Kan Ibu? Loh, nggak jadi. Oh ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu, semangat Bu. Ayo Bu, walaupun Bu. Assalamualaikum. Salam. Ya ini, saya sudah berhasil baru saja tadi ngikutin ini bisa untuk yang 365. Saya sudah buka untuk latihan untuk yang PowerPoint. Apakah ini kan secara online? Saya yang offline-nya saya belum cek. Apakah nanti kalau di laptop yang lain saya masih bisa mengakses ini? Itu saja Pak Matur nuwun. Ya, terima kasih Bu Kasmiati. Jadi kalau Bu Kasmiati membuat medianya yang tadi untuk latihan di fasilitas online-nya, di fasilitas online-nya, berarti Bu Kasmiati bisa di perangkat apapun bisa, nggak ada masalah. Ini laptop di sekolah, laptop tetangga, ataupun laptopnya teman, itu nggak ada masalah. Asal masih menggunakan akun yang sama. Seperti itu bisa tadi. Coba saya cek untuk akunnya tadi di mana ya Pak ya? Supaya nanti biar saya tahu itu, tadi saya pakai akun saya sendiri. Ya, kebetulan saya sudah punya akun yang untuk Microsoft-nya. Kalau mengakses,
Iya, Ibu. Sudah ini Pak Henry? Sudah. Oh, udah. Baik, saya pindah lagi Bunda Masyuri ya. Satu lagi. Amriyadi. Silakan Bapak. Halo. Suara saya naik ke atasnya. Pak Misran. Halo. Mungkin masih bikin kopi ya di dapur. Bunda, ke sesi tanya jawab di chat saja. Silakan Bunda. Oke, di sini di kolom chat ada pertanyaan dari Pak Ketut Ekas. Apakah setiap gambar atau video bisa di-download di file yang sudah ada di dokumen? Oke, silakan Pak Henry. Bisa langsung dijawab. Ya. Jadi pertanyaannya adalah apakah setiap gambar atau video bisa di-download di file yang sudah ada di dokumen? Oh ya, bisa. Jadi kalau Pak siapa tadi? Ya, jadi kalau di dalam PowerPoint 65 yang online ya, di dalam versi online pun itu akan ada fasilitas downloadnya ya. Coba saya coba share lagi ya, benar. Benar, belum saya pindahin itunya. Tunggu. Mana ya namanya? Oh ini dia, media edukasi. Bentar Pak. Oke, silakan. Bentar. Nah ini ya. PowerPoint yang versi online seperti ini ya. Jadi misalnya kita memasukkan gambar apapun ataupun objek apapun di dalam ini, kita masukkan gambar ya. Kita coba ambilkan gambar dalam salah satu ini, Bapak ini. Ya, kita memakainya di dalam dokumen kita secara offline, tentu kita dapat memanfaatkan dulu di sini. Okay. Ini kita dapat memanfaatkan save as copy. Kita klik seperti ini, kemudian save as copy. Ya, kita tinggal taruh folder kita di mana naruhnya. Nah, seperti ini. Ini agak lambat. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita tinggal klik aja. Saya klik nah, ini file lalu save as copy, download as, ini ada download as, mohon maaf, download as, lalu tinggal kita download as copy, download nanti semua gambar video mau yang kita secara online otomatis dapat kita manfaatkan secara offline. Ini sudah offline ini semoga bisa dipahami. Silakan Bu Ika. Bu Maisuri. Iya, udah udah jaringan. Masalah jaringan. Silakan Bunda. Di sini saya lihat. Tunggu ya. Oke. Di sini ada dari Pak Asim Hasin. Bagaimana untuk melihat kendala PowerPoint 3 dimensi? Oh, ini saya mau share PowerPoint saya, Pak. Bagaimana caranya untuk melihat kendala PowerPoint 3 dimensi? Ini dari Pak Asim Hasan. Ya, silakan Pak Asim. Mungkin bisa. Mohon maaf, tadi Pak Asim sudah saya sudah ya? Kebetulan sudah japri saya. Nanti biar kita selesaikan secara adat aja Pak Asim. Sudah japri beliau. Waduh, pakai adat. Ayo. Wapri. Kan nggak terlalu lama Bu nanti Bu. Siapa tahu peserta yang lain mau lihat Pak bagaimana caranya. Siapa tahu ada juga yang dapat kendala
seperti ini. Oke. Silakan. Pak Hasim, silakan. Terkait bumi aja. Silakan. Apaan? Itu katanya Pak Hasim. Oh, ya udah. Aku jadikan presenter. Ya, tuh. Udah, Pak Hasim jadi presenter. Pertanyaan dari Pak Hasim tadi sudah dibacakan. Udah. Oke. Sudah Bu, saya sudah share Bu. Ya, tunggu dulu. Ya udah. Oke, Pak Hasim. Ya Bu, ya Pak. Pak Hasim. Ya Pak. Pak Hasim bisa dilihat di dalam PowerPoint-nya, di bagian bawah itu tentang PowerPoint. Sudah. Tadi di benar tempat tadi. Ya. Yang mana Pak? Di bagian tentang PowerPoint, ya. Ya. Pak Hasim dapat terlihat masih menggunakan versi 19.08. Oh iya. Nah, nanti Pak Hasim bisa mengupdate terlebih dahulu. Ya. Baru-baru sudah saya update Pak. Gimana? Baru-baru selesai diupdate Pak. Sudah, tapi nggak mau mendapatkan yang terbaru. Iya Pak. Ya, sambil itu Pak Hasim. Sambil Windowsnya juga ikut diupdate Pak. Ya. Windowsnya juga ikut diupdate. Windowsnya dulu. Oh, Windowsnya dulu ya Pak. Nah, nanti Windows lalu diikuti PowerPoint-nya. Supaya antara PowerPoint dan Windows bisa ikut menggunakan Pak. Cuma itu saja Pak. Iya, siap Pak. Nanti kita lanjut Pak. Kita lanjut Japri Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Nah, Saya nggak ditawarin Japri nggak? sudah. Iya, khusus. Terima kasih Pak. Sudah? Sudah. Oke, dari saya lanjut Bu Umi. Ya, lanjut. Oke, di sini ada dari Pak Fitra Meis. Apakah Microsoft 365 dapat dimanfaatkan secara offline? Oh, sudah kayaknya tadi ya? Sudah dijawab tadi. Sudah. Tadi sudah Pak, dia dijawab tadi ini kayaknya ya. Sudah Bu. Sudah Bun, sudah. Oke. Sudah enggak ada ini pertanyaan. Mungkin Ini Bun ada itu di atasnya dari juri ya. Kalau nggak ada, saya mau sesi tanya jawab langsung lagi nih. Masih ada yang angkat tangan. Ya, silakan lah yang resen saja dulu, Bu. Iya. Sebentar. Ke Ibu Ana. Ibu Ana, halo. Halo. 1, 2, 3 masih di dapur. Berarti ke Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Di dapur juga 1, 2, 3 kita pindah lagi. Mana ya? Sebentar. Ke Vicky Hadis. Silakan Bapak. Halo. Assalamualaikum. Salam. Bapak suaranya mohon volumenya dinaikkan sedikit, kecil banget. Halo, assalamualaikum. Halo, Bapak. Wabarakatuh. Ini kok jauh sekali. Yang ingin saya tanyakan di sini tentang yang lain yang 365 dengan online yang 365 jauh beda yang ini. Kemudian jadi pertanyaan saya di sini, bagaimana kita membuat tombol ya untuk memindah ke apa namanya materinya, kemudian ditaruhkan apa namanya pengeras suara agar bisa ngomong sendiri seperti yang Bapak kan. Ya. Halo, itu aja. Ya. Sudah kami tangkap Pak pertanyaannya Pak.
mungkin kalau saya nggak salah dengar, Bapak mau memanfaatkan fasilitas yang membacakan tadi ya, mungkin kalau saya nggak salah dengar, karena suaranya kecil sekali. Oke, jadi yang saya praktekkan tadi, Pak. Jadi yang saya praktekkan tadi, saya menggunakan fasilitas yang namanya responsive voice. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan, silakan. Responsive voice. Coba. Jadi saya nggak pernah mengingat mengingat alamat website itu nggak pernah, tinggal saya ketikkan aja nama yang saya ingat seperti ini, responsive voice, ternyata yang muncul seperti ini, responsivevoice.org. Nah, kita dapat memanfaatkan fasilitas ini. Nah, nanti kalau Bapak Ibu pernah melihat sebelumnya, sebenarnya banyak sekali fasilitas website yang menyediakan fasilitas untuk membacakan teks sehingga dapat kita jadikan suara. Ya, ini saya kasih contoh. Di sini saya menggunakan fasilitas responsive voice. Nah, namun fasilitas ini adalah fasilitas berbayar. Jadi kita tidak bisa mendownload secara gratis hasil bacaannya. Ini saya kasih contoh ya. Misalkan saya ambil selamat malam Bapak Ibu semua. Nah ini ya. Ini saya coba ganti Select a voice. menjadi bahasa Indonesia. Select a voice. Saya play. Selamat malam Bapak Ibu semua. Oke. Saya coba ambilkan teks yang agak panjang ya. Ini saya ambilkan teks dari sini. Tampilan saya masih kelihatan, Bu? Lupa belum dikasih akses, sebentar ya. Tadi kan di Pak ini. Oke. Sorry. Ketularan Bapak. Banyak Pak ya, masih banyak waktu hingga 3 jam lah. Waduh. Wes Pak. Oh, Bu kok pakai bahasa Jawa toh, Bu? Oke. Saya coba share lagi. Mohon maaf ya, ini saya share lagi. Nah, kalau di tampilan file saya, di sini saya menggunakan file yang namanya responsive voice. Ya. Jadi ini adalah situs online yang dapat kita manfaatkan untuk membacakan teks kita. Ya. Di sini saya kasih contoh memasukkan ini ya. Ini saya masukkan teks jantung tadi, dan saya ganti bahasanya menjadi suara laki-laki. Terus saya bacakan. Jantung dalam bahasa Latinnya yaitu Laki-laki. Nah, laki-laki. Select a voice. Jantung dalam bahasa Laki-lakinya sedang tidur mungkin. Perempuan. Select a voice. Jantung dalam bahasa Latinnya yaitu rongga organ atau pompa organ. Saya coba. Tapi saya laki-laki tidurnya perempuan. Apa laki-lakinya tidur ya? Select a voice. Indonesia laki-laki. Select a voice. Jantung dalam bahasa Latinnya yaitu cara merupakan visualnya fokus pada penyakit jantung dan cardiologist. Select a voice. Jantung dalam bahasa Latinnya yaitu cara merupakan. Jadi itu sebenarnya mungkin internetnya nggak saya gunakan untuk video conference. Sebenarnya kalau saya ganti menjadi laki-laki, itu suaranya laki-laki. Tapi saya nggak tahu ini kenapa saya pilih laki-laki, suaranya masih perempuan. Ya, jadi nanti Bapak Ibu silakan dipraktekkan aja sendiri menggunakan fasilitas responsive voice ya. Kemudian nanti suaranya kita rekam menggunakan aplikasi rekaman suara. Baik itu misalkan kita menggunakan Audacity, menggunakan Edit Pro ataupun menggunakan aplikasi yang lain, kita rekam, kemudian kita simpan menjadi MP3. Kalau MP3-nya kita masukkan di dalam PowerPoint kita. Nah, ini saya kasih contoh, misalkan kalau sudah jadi,
kita tinggal masukkan aja suaranya, insert, lalu pilih audio, lalu audio from on my computer seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan aja audionya. Ya. Kita coba kasih contoh menggunakan saya menggunakan ini. Misalkan seperti ini, ya, ini defaultnya itu gambar icon dari audio itu seperti ini. Nah, ini biasanya ganti menjadi format picture. Kalau ini saya rubah, biasanya seperti itu. Saya rubah menjadi contoh dengan cara ini ya. Nah, jadi seperti ini. Nanti tidak menjadi gambar bawaannya. Kemudian nanti kalau kita play, kita tinggal mainkan seperti ini. Ayo, belajar dan bermain media pembelajaran kota manusia. Bisa contohnya coba. Terima kasih. Saya kembalikan kepada kita. Halo. Bu Maisuri, kamu Ika. Ayo. Kenapa, Bun? Itu dipanggil. Kita panggil siapa saja. Oke, sudah ya, Pak ya. Lanjut ya di room chat belum ada. Bisa open mic, Bun, di atas nama Pak Renggo ini. Baru saya lihat tadi resen. Siapa namanya? Renggo Budi. Renggo Budi, sebentar. Di bawah, di atas? Di bawah kayaknya, Bun. Paling bawah. Nggak ada Renggo Budi. Yang resen ini? Iya. Nggak ada ya? Nggak ada. Di saya ada. Yaudah, yang terlihat saja sama filmnya deh. Ini Uul. Halo. Halo. Oke. Udah ada respon? Ini ada pertanyaan kayaknya nih di kolom chat Bun, ini. ya? Silakan dibaca, Bun. Iya. Ada pertanyaan dari siapa ini? Ibu Rosdiana. Ada dari Ibu Rosdiana. Tadi Pak Hendrik mengatakan kalau sudah tidak malas membaca, kalau bisa diulang kembali bagaimana cara. Oh, sudah ya, sudah tadi yang baru-baru ya. Ini ada dari Ibu Fitri. Ibu Fitri cuma minta Japri download aplikasi Microsoft PowerPoint 365 ya Pak Henry. Ini minta aplikasinya Pak Henry. Oke, siap. Terima kasih Bu Maisuri. Ya, maaf tadi saya berkali-kali Bu Maisuri manggil kita. Ada juga dari Pak Krismas ini. Ya, bagaimana ingin membeli akun Office 365 di media edukasi? Ya, terima kasih Pak. Ya, banyak yang ya tertarik dengan Office 365 ini. Jadi gini semua ya, mohon maaf sekali ya, ini saya sampaikan bahwa akun Office 365 yang dapat menginstal versi offline yang saya tunjukkan seperti ini saya menggunakan versi offline ya, yang bisa support di objek ya, ataupun support add-in yang lain yang dapat kita manfaatkan untuk media pembelajaran kita. Bapak Ibu harus memiliki akun Office 365 seperti yang saya tunjukkan ini ya, ini adalah versi Office 365 yaitu sebentar kan kalau saya nggak salah saya coba Office 365 saya coba klik ini ya, kalau yang Bapak Ibu miliki ya, baik itu yang dimiliki secara dari organisasi maupun dari tempat yang lain, biasanya itu Bapak Ibu memiliki yang versi pendidikan. Ya, mohon maaf sebentar, saya browsing yang versi pendidikan. 365
Nah, ini di tagline-nya yang atas adalah 65 secara gratis. Sekali Bapak Ibu ya, secara gratis ya. Namun yang gratis ini seperti yang kita miliki bersama adalah versi yang support untuk online saja seperti ini. Ini versi online. Sedangkan kalau Bapak Ibu ingin memiliki yang ada versi offline-nya, ini Bapak Ibu dapat memiliki ini. Ada 3 jenis sebenarnya. Office 365A1 ini Bapak Ibu dapat versi online gratis dari Office ini mencakup semua yang Anda harapkan dari Office plus Microsoft Teams ya. Ini adalah versi gratisnya Bapak Ibu. Jadi 365 versi A1 itu gratis ya. Dengan syarat Bapak Ibu memiliki domain pendidikan, atau kalau tidak memiliki, Bapak Ibu dapat meminta akunnya dari sekolah yang telah mendaftarkan domainnya. Saya percaya pasti akan diberikan karena mereka mendapatkan akun itu juga secara gratis Bapak Ibu. Nah, namun kalau Bapak Ibu akan menginstal versi offline-nya, Bapak Ibu paling tidak harus memiliki Office yang versi A3 ini. Versi Office 365 A3. Kalau Bapak Ibu 365 A3, kalau Bapak Ibu akses ke aplikasi desktop Office termasuk Microsoft Teams ditambahkan alat pengelolaan dan keamanan yang handal ya. Nah, ini. Nah, bahkan kalau Bapak Ibu mau mendapatkan fitur yang lengkap, kita dapat memakai yang versi A5. Semua aplikasi desktop Office meliputi Teams dengan keamanan, kepatuhan, dan analytics terbaik di kelasnya. Ini adalah versi A5. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ya, saya coba ketikkan 65. Nah, sayangnya Bapak Ibu, versi itu tidak bisa kita dapatkan secara gratis ya. Kalau Bapak Ibu dalam ketika ini versi A3 maupun versi A5 itu gratis. Kalau dapat lihat versi termurahnya adalah 39.100 per bulan. 1 bulan saja. Namun kita harus bayar selama 1 tahun, komitmen 1 tahun tahunan. Jadi Ibu minimal harus membeli 1 tahun, ya, beli 1 tahun. Nanti biaya per bulannya adalah 39.000. Jadi kita tidak bisa hanya mencoba saja. Wah, saya mau beli hanya 1 bulan saja dengan biaya 39.000. Bisa Bapak Ibu? Ya, tidak bisa dengan cara seperti itu. Harus minimal 1 tahun. Ya. Nah, namun di sini Bapak Ibu, versi yang saya pakai tunjukkan kepada semua di sini semua adalah kan versi A5. Saya menggunakan yang versi terbaik dari Office 365 Bapak Ibu di sini. Nah, namun Bapak Ibu ingin memilikinya, ya, tidak akan sampai merogoh kocek segini dalamnya. Kalau Bapak Ibu lihat satu pengguna 129.000 per bulan, tetap saya selama 1 tahun. Tidak seperti itu. Nanti kalau Bapak Ibu berminat akan mendapatkan potongan yang sangat besar sekali. Bahkan Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas bantuan instan dari kami di media edukasi. Nanti kalau Bapak Ibu berminat, mungkin kembali Bapak Ibu mungkin kan hanya harga kuota, ya, harga kuota, itu kuota 200.000 atau kuota 250.000, tapi kita hanya perlu membayarnya sekali saja. Jadi Bapak Ibu dapat digunakan selamanya dan semuanya adalah di instan di 5 perangkat Bapak Ibu. Jadi misalkan Bapak Ibu membeli satu akun dari media edukasi kami, nanti Bapak Ibu dapatkan akun yang namanya seperti ini. Saya kasih contoh ya. Misalkan saya pakai akun Henry, maka Bapak Ibu akan mendapatkan akun namanya seperti ini. Ya, ini domainnya wajib menggunakan domain saya karena saya yang sudah berlangganan. Seperti tadi Pak
Pak Jamil kalau nggak salah itu menunjukkan bahwa Pak Jamil menggunakan emailnya Pak Yusuf. Nanti kalau Bapak Ibu mendapatkan akun dari media edukasi, maka domainnya seperti ini. Misalkan saya pakai nama Hendrik, mediaedukasi.info seperti ini. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan password juga. Passwordnya acak misalkan seperti ini. Lalu password dan user ini digunakan untuk mengunduh Bapak Ibu. Gunakan untuk mengunduh aplikasi PowerPoint saja, situsnya dari situs resminya. Ya, jadi resminya di sini, kemudian nanti dipasang di akun seperti ini, sehingga Bapak Ibu dapat memperoleh fasilitas dari Office 365 secara lifetime dan akan selalu diupdate via Bapak Ibu. Saya kira itu. Tapi Bapak Ibu nanti masalah harga tidak semahal seperti ini ya. Tidak semahal itu karena kami kalau saya buka saya media edukasi itu bersama dengan perusahaan yang ada di Cina. Kita semua ya, kalau Cina itu biasanya kalau jualan barang kan lebih murah dibandingkan dengan yang lain. Saya kira itu, Bu Maisuri. Pak Henry ini ada yang nanya nih. Bentar Bunda Maisuri ada yang nanya. Kalau berminat biaya registrasinya sekali atau setahun sekali atau gimana? Ya, jadi gini, saya tekankan lagi. Kalau dari sini, udah lihat ya, di sini bahwa harganya itu 190.000, tetapi harus dibayar dan kita harus membeli selama 1 tahun minimal. Tetapi kalau Bapak itu menggunakan media edukasi, kita hanya perlu membayar 1 kali saja. 1 kali saja dan bisa dipakai selamanya. Tidak ada biaya bulanan, tidak ada biaya tahunan. Tetapi mohon maaf, masalah domainnya ini tidak bisa menggunakan domainnya sendiri. Kalau menggunakan domainnya sendiri, tentu kita harus membayar dengan biaya yang jadi harus menggunakan saya pakai. Jadi itu, Bu Umi. Baik, silakan Bapak Ibu yang mau registrasi seperti punyanya Pak Hendrik, itu sudah ada grup titipan dari Pak Hendrik. Silakan Bapak Ibu bergabung, jadi tidak mengacak-ngacak grupnya. Silakan bergabung, tidak ada paksaan. Jadi kalau Bapak Ibu mau saja silakan. Begitu ya Pak Hendrik ya? Iya, sudah. Ya. Umi, mohon maaf Umi, saya menambahkan supaya nanti teman-teman tidak kecewa. Mohon maaf, saya tambahkan. Syaratnya Bapak Ibu, ya syaratnya ini tidak bisa diinstal di semua laptop. Mohon maaf. Jadi sebelum Bapak Ibu menetapkan hati untuk pemesan atau tidak, saya sampaikan dulu bahwa Office 365 ini tidak bisa diinstal di semua laptop. Minimal laptopnya adalah Windows 7 Service Pack 1. Ya, Windows 7 Service Pack 1. Nanti bisa dicek di masing-masing di sini. Bagian My Computer cek aja. Di kanan lalu properti. Dicek aja di sana. Kalau di sini tertulis Windows 8, Windows 10 itu tidak ada masalah, pasti bisa digunakan untuk menginstal Office. Tapi kalau menggunakan Windows 7, silakan dicek tulisannya di bawahnya. Ada tulisannya SP1 atau tidak. Kalau tidak ada tulisannya SP1, maaf, berarti Bapak Ibu harus menginstal ulang laptopnya terlebih dahulu menjadi yang lebih tinggi serinya. Ya, demikian Bu Umi. Baik, demikian ya Bapak Ibu. Jadi harus sesuai dengan spek yang Pak Hendrik inginkan supaya bisa seperti Pak Hendrik punya seperti itu ya. Ya. Baik. Silakan Bunda Maisuri. Oke, di sini ada satu pertanyaan lagi ya untuk. Oh iya, karena sudah hampir jam 9 Indonesia bagian Bogor. Kurang 7 menit ini. 11 ya. Oke, di sini dari Bu Dewi Sepriani. Saya mohon penjelasannya awal cara mendownload aplikasinya, terus apa bisa untuk pembelajaran anak TK, dan mohon berikan satu contoh pembuatannya. Maksudnya pembuatan media pembelajaran ya. Nah, ini dari Ibu Dewi. Oke. Kan Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Saya kasih contoh sederhana saja Bu Dewi. Namun contoh yang saya berikan ini
tidak hanya berlaku bagi pengguna Office 365 saja. Saya kasih contoh yang bisa kita gunakan di semua versi Office agar Bu Dewi dapat memanfaatkannya bagi kelas. Kan gini Bu Dewi. Saya kasih contoh saja, sederhana saja di sini. Misalkan gunakan pembelajaran di kelas ya. Misalkan saja saya buat satu tombol, misalkan ini A, seperti ini, lalu saya besarkan. Oke, saya coba buatkan kuis sederhana untuk Bu Dewi. Lalu ini saya gandakan. Nanti Bu Dewi bisa menerapkan di PowerPoint-nya. Tidak harus membeli. Kalau seperti ini. Oke. Ya. Kemudian kita buat pertanyaan di sini. Saya coba rekod ya. Saya coba seperti ini. Manakah yang huruf A? Oke. Manakah yang huruf A? Misalkan soalnya seperti ini. Saya coba buat sederhana ya. Contohnya seperti ini soalnya. Lalu di sini soalnya feedback Bu. Oke. Lalu di sini saya buat tombol tombol silang. Tapi saya ganti tombol saya coba buat aja ya, buat ini. Saya buat tombol centang ya, tombol centang biasanya warna ini. Lalu saya buat tombol lagi. Ini tombol silang. Kalau salah biasanya warnanya adalah merah. Ini tombol silang. Oke. Kemudian Bapak bisa perhatikan nanti bisa ini kita kasih animasi. Misalkan saya kasih animasi zoom. Oke. Lalu animasinya ini saya kasih trigger. Saya kasih textbox 1. Oke. Terus yang ini saya kasih trigger textbook 2. Nah, jadi nanti kalau kita buat kuis, coba saya mainkan. Ya, jadi ini soalnya. Mana yang huruf A? Saya coba yang B. Salah. Saya coba yang A. Benar. Contoh simpel seperti itu. Nah, nanti dengan teknik seperti ini bisa dikembangkan sehingga menjadi sebuah media pembelajaran yang sangat interaktif bagi siswanya. Saya kira itu satu sederhana dari saya. Terima kasih Bu Dewi. Halo. Halo. Iya, bagaimana Tommy? Kayaknya ini pertanyaan terakhir juga, Pak. Karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.58, masih ada 2 menit sih untuk close. Halo, Ibu Maisuri? Nggak ada juga ya? Maisurinya tenggelam terus dari tadi. Oke, saya closing ya, Pak ya. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Untuk partisipan yang hadir pada hari ini, alhamdulillah sudah tembus 507 orang. Itu partisipan yang maksimal ya, tadi saya lihat. Dan terima kasih buat Bapak pemateri, alhamdulillah terima kasih telah menyediakan waktu untuk bergabung bersama kami di Lontara, dan ditunggu materi yang baru lagi ya Pak ya di edisi Lontara selanjutnya. Ya. Dan terima kasih juga buat para atendi yang telah hadir dan juga teman-teman dari Sultra Cerdas dan yang lainnya, ada Pak Adrianus, Ibu siapa ya, dan teman-teman lah yang membantu dari tim Lontara. Oke, untuk closing statement, silakan Pak, apa ada kata penutup untuk para partisipan yang hadir pada hari ini? Ya, terima kasih Bu Ika.
saya ingin sedikit menekankan kembali Bapak Ibu semua, ini kebetulan sudah banyak yang masuk di grup pemesanan ini, tapi ini saya mau sampaikan terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu semua, oke, jadi gini Bapak Ibu semua, ini kebetulan sudah banyak yang masuk di calon pembeli ya. Jadi Ibu semua kalau di sini ya, ini kita diwajibkan untuk membayar 129.000 sama tiap bulan selama 1 tahun. Tetapi nanti Ibu membeli dari domainnya media edukasi, ya, dari domainnya Bapak media edukasi, Bapak Ibu akan mendapatkan harga 200.000 saja, ya. 200.000 saja, itu hanya dibeli 1 kali, pembayarannya 1 kali, dan tidak ada biaya bulanan ataupun biaya tahunan. Bahkan ini nanti Bapak Ibu akan mendapatkan support dari kami, media edukasi, saya dan Mas Erwin akan membantu Bapak Ibu sampai proses instalasi, sampai instalnya selesai, sampai instalnya berhasil, sampai PowerPoint-nya, sampai Office 365-nya itu bisa dijalankan. Nah, kalau Bapak Ibu misalkan ya, ada yang merasa, 250.000 lumayan berat ini, Bapak Ibu dapat dengan cara patungan dengan teman-temannya. Ya, jadi patungan ini bisa kita pecah menjadi 5 orang. Ya, jadi nanti Bapak Ibu 5 orang bisa membentuk kelompok 5 orang, ya, 5 orang berkelompok, kemudian membeli satu akun seharga 200.000 ini dapat dipakai oleh 5 orang. Tetapi syaratnya masing-masing orang tersebut tidak boleh ganti password. Nanti kalau 1 orang ganti password, 4 orang yang lain akan logout. Jadi ini nanti kelemahannya itu. Kalau keunggulannya tentu ini lebih murah, 200.000 bisa dipakai oleh 5 orang, bisa dibagi-bagi dengan cara iuran. Namun kelemahannya tidak boleh saling ganti password. Passwordnya harus menggunakan password yang kami berikan dari saya. Misalkan saya memberi password kepada Bapak Ibu, terus passwordnya kalau mau digunakan, nanti akunnya akan digunakan oleh 5 orang, passwordnya tidak boleh diganti. Ya, kalau diganti, nanti akan yang lain akan logout. Kemudian satu lagi, kalau memang akunnya akan dibagikan kepada teman-teman yang lain, 5 orang tadi, berarti Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkan yang namanya OneDrive. Kalau Bapak Ibu tahu, ya, OneDrive ini adalah fasilitas penyimpanan dari Office, ya, Office ini kalau Bapak Ibu membeli domain dari saya, kapasitas OneDrive ini Bapak Ibu akan memiliki kapasitas sebesar 5 tera. 5 tera itu kalau kita ibaratkan laptop yang sekarang biasanya akses 1 tera ya. Berarti isinya 5 laptop, kita unggah semua ke dalam internet, itu laptop OneDrive-nya baru bisa penuh. Kalau cuma 1 laptop aja kita masukkan ke sana semua, itu baru kehilangan 1/5 kapasitas penyimpanan. Nah, tetapi ini saya tekankan, kalau Bapak Ibu berbagi tadi secara berkelompok, berarti Bapak Ibu tidak bisa memanfaatkan fasilitas penyimpanan ini. Ya. Kenapa? Karena yang dipakai adalah 1 akun, ya, 1 akun, sehingga kalau Bapak Ibu misalkan menyimpan dokumen di sana, 4 orang yang lain akan dapat membuka dokumen tersebut, sehingga masalah keamanannya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bisa saja nanti Bapak punya dokumen yang penting, teman-teman yang lain bisa ikut mengambil atau bahkan ikut menghapus dokumen Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu, kesempatan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kebetulan waktu ini sedang ada diskon, sehingga saya berani memberikan harga 200.000, ya, yang tentunya 200.000 ini pun dapat Bapak Ibu peroleh dengan cara iuran 5 orang tadi. Tetapi Bapak Ibu, untuk masalah bantuan instalasi, yang kami bantu hanya 1 orang saja. Ya. Jadi nanti yang 4 orang yang lain, misalkan Bapak Ibu beli 1 akun, yang saya bantu menginstal, bantuan menginstal, itu 1 orang. Yang 4 orang ini,
Yang membantu adalah satu orang yang saya bantu tadi. Ya, nah, jadi seperti itu modelnya. Tapi kalau Bapak Ibu membeli akun sendiri, Bapak Ibu akan saya pastikan sampai berhasil. Kalau misalkan laptopnya tidak berhasil diinstal, uangnya akan saya kembalikan secara penuh Bapak Ibu. Akunnya akan saya kembalikan ke perusahaan Jepang perusahaan Cina yang saya ajak bersama. Demikian, silakan Bapak Ibu dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi ini bukan merupakan paksaan. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya buka-bukaan ya, PowerPoint ini, PowerPoint 365, sebenarnya kalau Bapak Ibu mau mendownload secara gratis, juga sudah ada bajakannya. Tetapi mohon maaf, masalah link bajakan, link download, jangan tanyakan kepada saya. Silakan dicari sendiri, resiko dari aplikasi bajakan tersebut juga ditanggung sendiri. Nah, itu kan kalau Bapak Ibu tahu semua, aplikasi-aplikasi bajakan itu bisa kita download di mana saja, tetapi tingkat keamanannya itu biasanya mereka yang para pengembang aplikasi bajakan biasanya tuh menyusupkan virus di sana, Bapak. Menyusupkan malware ataupun virus sehingga mereka itu dapat mendapatkan data-data penting yang Bapak Ibu buat di aplikasi itu. Demikian. Semoga apa yang saya sampaikan ini meskipun kalimatnya sulit dipahami, semoga tetap dapat dipahami. Saya kira itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bumi, kepada Bu Maisuri, kepada Bu Ika. Saya kira itu. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas closing statement-nya, sangat berguna sekali untuk para panelis atau dan attendee juga yang hadir pada hari ini. Ya silakan dilanjutkan di grup yang telah dibagikan Bunda Umi untuk melanjutkan Office 365 yang Pak Hendrik bagikan tadi. Dan terima kasih juga buat para attendee yang hadir pada hari ini. Sekedar informasi, besok masih ada tayangan dari Salim Firlan dan Biologi Berbagi di jam yang sama, tapi bukan dari Lontara. Jadi untuk hari Selasa itu ada Pikon malam Salim Firlan dan Biologi Berbagi, dan hari Rabu ada Sadar Igi, hari Kamis ada Sultra Cerdas, hari Jumat Gelora Jatim dan Gosmart, hari Sabtu ada Kelor CSOS, kemudian ada hari Minggu, Ahad, ada ruang belajar bersama. Jadi tiap malam Pak, satu minggu full ini ada room Fikon yang saling berbagi untuk para guru, Bapak Ibu guru yang membutuhkan materinya. Baik, demikian dengan ucapan Alhamdulillah, room Fikon pada hari ini saya tutup dengan sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bapak Hendrik, hostnya ada di Bapak nih. Bisa pindahkan ke saya enggak? Bentar. Oke. Jadi kan harus Bu ya? Oke. Iya. Sudah Bu ya? Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendrik ya. Insya Allah dapat lagi episode Lontara selanjutnya. Ya. Jadi mohon izin Bapak Ibu, mohon izin mundurkan diri. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat juga Pak. Oke, yang lain silahkan. Silahkan disalin ya grup WhatsApp-nya sebelum saya end meeting. Terima kasih ada Pak Adrianus dari Kelor yang setia menemani ya di Selontara. Jangan lupa besok itu ada Firlan dan Biologi Berbagi. Saya akan join di jam yang sama tentunya. Untuk sertifikat malam ini, mohon maaf, untuk sertifikat itu tidak ada Bapak Ibu ya. Kita hanya menerima materi, hanya berbagi ilmu. Jadi Bapak dan Ibu kalau untuk Fikon malam seperti Lontara, Sultra Cerdas dan lain-lain itu tidak ada sertifikat. Jika ada sertifikat mungkin hanya bonus, dan kami di sini bersifat berbagi ya Bapak Ibu ya. Untuk edisi Lontara itu hanya berbagi ilmu. Semoga berkah ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk pelatihan yang ada sertifikatnya itu tertera
di flyer fasilitas materi, fasilitas room Vicon. Jadi kalau misalnya di flyer tidak ada fasilitas seperti sertifikat, itu berarti memang roomnya hanya sekedar berbagi ilmu. Terima kasih sudah join Bapak Ibu ya. Kita bertemu di Lontara edisi ke-30 di hari yang sama dan jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Halo, kenapa Pak Raman? Halo? Oh, hentikan ya? Enggak, kan? Oh, oke. Ya, betul-betul saya lihat. Nah. Oke, terima kasih sudah diingatkan. Hampir end meeting tanpa hentikan rekaman. And even. Bu.